sebagai pemateri kedua pada hari ini. Yang ulun hormati Ketua Umum LPPK UIN Antasari, Tanda Fatkur Razak, dan yang ulun hormati serta ulun sayangi seluruh peserta ataupun pengurus LPPK UIN Antasari 2021. Sebelumnya, ulun betakun dulu habar buhan pian berataan. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga buhan pian dalam keadaan selalu dalam kesehatan dan dalam kebahagiaan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada materi kedua kali ini, sebagai pengurus kita harus bisa semangat dalam menjalankan kepengurusan. Sangat pas dengan judul materi kedua kali ini, yaitu yang berjudul motivasi dalam berorganisasi. Nah, di mana pemateri kita pada hari ini adalah seorang pendiri organisasi kita, yaitu Ustadz Akhir Rashidi. Nah, sebelum ulun memperkenalkan biodata beliau, ulun mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa menyiapkan seluruh alat tulis kalian agar bisa mencatat yang perlu dicatat serta perhatikan, dan apabila yang ingin ditanyakan simpan pertanyaannya, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, baik, izinkan ulun memperkenalkan biodata pemateri kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Akhir Rashidi, MPDI. Tempat tanggal lahir beliau NTB 26 Oktober 1992. Alamat Jalan Pramuka, Komplek Rahayu Pembina 3 RT 23 2 Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, nomor telepon beliau mohon dicatat 0813 4938 3891. Belum ulangi 0813 4938 3891. Moto hidup beliau, hidup sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat pendidikan beliau SDN 2 Karangindah, SLTP 4 Belawang, MAN 2 Model Banjarmasin, S1 IAIN Antasari tahun 2021, S2 Manajemen Pendidikan PPS IAIN Antasari tahun 2013, dan sekarang beliau menjalani pendidikan S3 PAI tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kita doakan beliau semoga dalam pendidikan beliau selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pengalaman organisasi beliau adalah pendiri dari LPPK tahun 2001. Beliau ada pengurus DEMA Fakultas Tarbiyah tahun 2002, LDK Amal, IMM, PMII, AMII, Ifqah Kalsel tahun 2018 sampai dengan sekarang, pengurus Imam Masjid Indonesia wilayah Kalimantan Selatan tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan lain-lain. Nah, berikut tadi adalah biodata beliau. Baik, sebelum ulun mempersilahkan beliau, alangkah baiknya kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suaranya? Ini Ustadz, kedengaran Ustadz, jelas. Silakan. Apa kabar Ustadz? Nah. Halo. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah segar bugar, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung saja Pian memaparkan materi pada kali ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Oke. Materinya udah kelihatan belum nih? Sudah kelihatan? Udah muncul belum? Belum Ustadz. Kelihatan Ustaz. Belum nggak? Muncul Ustadz, sudah. Sudah. Tinggi. Ini sudah. Udah muncul belum? Sudah Ustadz. Ini sudah Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Sebentar.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwana fillah wa akhwati fillah, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, pengurus lembaga pengembangan, pengkajian dan pengajian Al-Quran LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat masing-masing ya. Karena kita diskusi pada hari ini dalam dunia maya. Namun demikian tidak mengurangi dari tujuan serta Amuni, tolong hanya cocokannya. Itu yang satu. Tolong. Mohon maaf ya, karena maklum di rumah jadi tidak sedikit ada gangguan. Baik, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat kerabat yang setia mengikuti langkah beliau sejak dulu sekarang di zaman nanti. Hari ini saya mendapatkan amanah dari teman-teman panitia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan perhatian yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama berbagi pengalaman tentunya ya, pengalaman yang pernah dulu kami miliki dan insya Allah hari ini akan kita bagi bersama tentunya dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan adik-adik sekalian yang sekarang aktif di lembaga LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya saya ingin tahu nih, tadi sebagai moderatornya siapa moderator tadi? Halo? Oh iya Ustaz, maaf lupa perkenalkan diri Ustaz. Nggih. Nama ulun Muhammad Lutfi Ustaz dari Divisi Pengkaderan dari Jurusan Hukum Tata Negara. Dan boleh ulun. Lutfi boleh ditampilkan mukanya Lutfi sebentar Lutfi. Sudah Ustaz ini. Oh ya, enggak muncul sini. Sebentar. Oke, Lutfi ya. Ini berapa peserta Lutfi, teman-teman Lutfi? Peserta 200 orang Ustaz. Oh banyak ya, subhanallah luar biasa. Ada yang kuliah Ustaz, ada izin yang kuliah, banyak yang izin kuliah. Baik, ini saya sudah mulai men-share materi. Sudah kelihatan di layar masing-masing ya? Iya, Ustaz kelihatan. Baik, terima kasih. Kita berbicara tentang motivasi dalam berorganisasi. Segala sesuatu, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan dalam sebuah organisasi, sekecil apapun organisasi, hingga menjadi organisasi yang paling besar sekalipun, tentu kita awali sebuah motivasi. Motivasi boleh diartikan sebagai dorongan. Ya. Dalam bahasa agama, ya ekspektasi kita itu apa? Niatan kita tuh apa berorganisasi? Yang mendorong kita untuk berorganisasi itu apa? Semua itu harus kembali kita jadikan sebagai pijakan untuk kemudian kita bisa tetap langgeng berada di lembaga atau organisasi yang kita ikutin. Ya. Baik. Motivasi dalam organisasi dalam perspektif Al-Quran, pertama kita refleksi dari Quran surah Al-Mulk ayat kedua surah ke-67. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang jadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amal di antara kalian. Keinginan besar untuk menjadi orang yang kemudian mendapat pangkat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi harapan setiap orang yang beriman pastinya. Mengapa tidak? Ya. Karena orang-orang yang terbaik nantinya tentunya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita perhatikan Quran surah Al-Bainah
surah ke-97 ayat 78. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Orang-orang, halo? Yang beriman dan beramal, ya, innal ladzina amanu, bisa salah kan surah 98 Al-Bayyinah ayat 7, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka sebaik-baik makhluk, ya. Kemudian di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala katakan jazaohum 'indahum jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh tadi, jannatu adn, surga Aden. Tajri min tahtil anhar, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di sana selama-lamanya. Nah, ini adalah janji yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun suka, ridha dengan apa yang Allah iradahkan, yang Allah berikan kepada mereka. Zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itulah balasan kepada orang-orang yang senantiasa taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah wa akhwati fillah. Amal soleh yang dilandaskan keimanan. Lagi-lagi iman menjadi kata kunci. Tidak cukup dengan beramal soleh. Banyak orang yang beramal soleh namun tidak beriman, itu akan sia-sia. Ya. Di duniawi dia dapatkan balasan, dia mendapatkan ma'isyah dari amal soleh yang ia ciptakan, dari amal soleh yang ia perbuat. Namun di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali kemudian dia dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kita katakan Thomas Alva Edison, ya, penemu listrik, ya, nggak salah, ya. Andai kata dia menjadi orang yang beriman, alangkah besar pahalanya, alangkah besar amal jariahnya yang nanti akan diterima. Namun karena dia tidak beriman, ya cukup dia dapatkan di dunia sementara dia hidup. Nah, yang ketiga adalah refleksi dari Al-Quran surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah surah yang ke-88, ya. Kita kembali ayat yang ke-17, 21, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, dan seterusnya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita orang-orang yang beriman untuk kembali ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Sehingga ketika kita mandang kebesaran Allah, kita mandangkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala terciptakan yang telah diciptakan kepada makhluknya untuk menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, lagi-lagi kita akan kembali menata hati, menata niat, menata segala amal yang kita berikan, yang kita laksanakan, itu ekspektasinya, orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga setiap apa yang kita laksanakan itu harus kita refleksikan dengan ayat-ayat yang kemudian menjadikan kita untuk ingat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada definisi, ya. Ada motivasi dalam berkarya sebelumnya dan berorganisasi. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan, ini refleksi Quran surah Al-Mulk tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, fa wallah, ya, ayyahdiya Allah bi wahidan laka min humur ni'am. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, sungguh wahai Ali, demi Allah, sungguh bila Allah memberikan petunjuk kepada seorang di antara kamu lantaran dirimu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada
unta merah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semacam informasi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkait dengan jasa ya. Jadi Sayyidina Ali ini adalah orang yang menyalurkan atau melanjutkan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam konteks sekarang ini siapapun mereka, apapun posisinya, apapun statusnya, ketika dengan prakarsanya, ketika dengan kreativitasnya, ketika dengan ajakannya, lalu kemudian orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerja kebaikan, maka kata Rasulullah itu lebih baik daripada unta merah. Kenapa unta merah? Karena pada saat itu unta merah merupakan transportasi, alat transportasi yang paling mewah, yang paling mahal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kita ibaratkan sekarang mungkin sama dengan mobil Ferrari ya. Kalau mobil Alphard mungkin lewat ya, atau mobil Fortuner lalu aja. Nah ini mobil yang paling mahal. Nah ini balasan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menghimbau, mengajak. Nah, untuk koridor yang Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, termasuk dalam organisasi, lembaga, pengajian Al-Quran ya. Masih ini kita jadikan sebagai media. Kita jadikan sebagai kendaraan, sebagai transportasi, boleh demikian ya, saya silahkan untuk kemudian mengajak orang bersama-sama mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran, Kitabullah Ar-Rahman. Yang tentunya dengan itu nantinya tidak sedikit ya, fakta menunjukkan dari tahun 2001 sampai sekarang ya, bisa menghitung atau tidak tahu jumlahnya berapa ratus, berapa ribu alumnus LPTQ, LPPQ Antasari Banjarmasin yang sudah bisa mengaji hafal Al-Quran, bahkan informasi teman-teman di pengurus banyak yang sudah hafal Al-Quran ya. Nah ini adalah salah satu gembira. Tentunya nantinya akan kita dapatkan bersama, akan kita petik bersama hasilnya setelah nanti tentunya setelah kita tiada, dan nanti akan kita terima hasilnya di akhir zaman, di hari akhirat nanti tentunya, insya Allah. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita bersama-sama memperjuangkan dan menumbuh kembangkan lembaga LPPQ Antasari Banjarmasin yang sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam berbagai tipe sumber daya manusia dalam organisasi yang hadir Anda. Nah, di sini sedikit ada cuplikan video yang di sini nantinya akan melihat pada posisi mana kita sebenarnya. Silakan sambil ditonton. Nah ini para pekerja ya, kita misalkan kita sebagai orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjihad mungkin demikian dalam organisasi. Di sini ada beberapa tipe manusia, ada beberapa tipe sumber daya manusia ya. Oke. Ada mereka yang tipe membantu, namun sebenarnya dia melihat posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ya. Kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan ya, tidak memberikan banyak hal. Bahkan mungkin kontribusinya atau posisinya di sebuah organisasi menjadi masalah baru bagi teman-teman yang organisasi. Kenapa ini kita angkat? Kenapa ini kita tampil dalam organisasi? Banyak orang dan banyak tipe manusia yang harus diantisipasi.
ya harus diperhatikan dan harus lagi-lagi dikelola ya. Jadi teman-teman yang kemudian menjadi pengurus inti, ketua dan seterusnya mampu mengelola ya. Karena jika tidak dikelola maka itu akan menjadi masalah baru yang kemudian bisa menghancurkan atau meruntuhkan soliditas dalam organisasi ya. Jadi, namun setiap tipe yang dimiliki oleh teman-teman oleh menjadi baik, akan menjadi berhasil ketika memang si manajer, si pimpinan sebuah organisasi harus mampu memberikan semangat ya, komunikasi yang dapat menghindarkan daripada perkelahian, yang dapat menjauhkan daripada permasalahan. Nah, itu yang penting yang harus dikelola. Baik. Sekarang pengertian dari motivasi ya. Dengan yang dapat digairahkan. Jadi memunculkan semangat, memunculkan spirit ya, memunculkan gairah. Ini perlu dipahami untuk seluruh teman-teman, seluruh kawan-kawan yang terlibat. Karena boleh jadi semangat kita kendor, namun karena berteman dengan mereka yang memiliki semangat atau gairah dalam organisasi, kita menjadi motivasi. Memunculkan sebuah gairah dipelihara, jadi gairah itu dipelihara, semangat itu dipelihara, diarahkan dan bila mungkin dihentikan. Kapan itu diarahkan dan kapan itu dihentikan? Diarahkan ketika dia ingin mencapai sebuah keberhasilan, itu harus diarahkan. Namun sebaliknya, ketika keinginan atau niat atau maksud yang tidak baik dalam sebuah organisasi, itu harus ditekan, harus di-off-kan ya. Jadi hindari motivasi-motivasi atau niat pribadi atau sekelompok berada dalam organisasi yang dengan kemudian niat itu bisa merugikan, itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Adapun definisi lain mengatakan bahwa motivasi adalah yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Jadi keinginan seorang untuk mencapai tujuan. Makanya dalam ada kita kenal dengan istilah visi, misi, dan tujuan. Misinya apa? Itu hal yang sangat berkaitan di antara ketiga hal tersebut. Nah, tercapai tidaknya tujuan organisasi itu kembali kepada orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Sehingga keberadaan antara yang satu dengan yang lain itu saling mendukung, saling memotivasi. Kemudian di sini melihat kerjasama yang menyelamatkan dalam organisasi dan menopang berdirinya suatu organisasi. Oke. Ini sebuah kumpulan orang-orang yang dalam suatu organisasi yang begitu aman, damai ya. Namun ketika ada permasalahan, mereka akan mampu menghilangkan atau menghindari permasalahan tersebut, tentunya dengan bersama-sama mencari solusi, dan kebersamaan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Ini setiap orang memiliki perannya masing-masing ya. Sekecil apapun peran yang kita miliki, ketika itu kita laksanakan bersama-sama, maka dia akan bisa menjadi unsur yang kemudian bisa menyelamatkan sebuah kehancuran. Nah, ini ada burung. Ini lagi-lagi ketika mereka bersatu, mereka sulit untuk dimusnahkan, mereka sulit untuk dihancurkan.
kekompakan, soliditas, sebagaimana dikatakan oleh moderator di awal tadi ya, itu harus ya. Karena dengan kekompakan itulah kemudian kita bisa menjadi kuat. Baik. Motivasi sangat diperlukan bagi seorang karena seseorang mau bertindak pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang disebut dengan istilah kebutuhan atau ya. 5 hal ini yang kemudian menjadikan orang mampu bergerak, mampu melaksanakan sesuatu yang, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri, namun dengan adanya 5 hal tersebut maka itu akan bisa terjadi. Keinginan yang besar, dorongan baik dari internal diri sendiri, kemudian dorongan dari teman-teman sekitar ya, tim dalam satu organisasi, kemudian desakan. Nah, ini perlu didesak, perlu digerakkan ya. Kemudian need, kebutuhan, keperluan ya. Maupun yang kelima adalah motivasi. Perilaku manusia bukan motivasi tetapi hanya sekedar cerminan yang paling sederhana dari ada atau tidaknya motivasi dalam dirinya. Motivasi adalah rendahnya atau tiadanya motivasi seorang yang mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas kerja. Jadi antara motivasi dan demotivasi itu harus kemudian disinergikan. Untuk menjadikan semangat, untuk menjadikan bergairah, energik dan seterusnya, itu harus dimotivasi dengan produktivitas kerja. Kembali, di sini ada pengertian motivasi itu sendiri. Ya, secara umum bersifat individual sehingga masing-masing orang kondisinya saling berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan strategi motivasi yang handal dari pihak pimpinan agar semangat kerja bawahannya atau betul-betul meningkat dan untuk sesi diskusi ada berapa waktu, Saudara Muzammil? Halo, Muzammil? Sampai jam 15.30. Sampai jam? Sampai Saya. Oh, untuk panjang juga ya. materinya 15.00 dan setelah itu langsung kita lanjutkan sesi tanya jawab. Oh, 15.00 ya. Sampai 6 sampai 15.30. 15.30. Ya, saya berarti sampai jam 15 ya. Ini Ustaz. Baik. Dan sini ada motivasi munculan arah dan gihan perilaku. Pertama intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Nah ini. Jadi dalam lembaga atau dalam organisasi itu memang perlu ya, kalau dalam sebuah perusahaan atau sebuah industri, pabrik atau mungkin universitas di mana kita bekerja, boleh jadi mereka yang memiliki spirit dan kerja bagus itu akan mendapatkan reward ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah atau bahkan mendapatkan tunjangan ya dari pimpinan. Namun dalam organisasi siapa yang kemudian memberikan itu gitu. Nah, lagi-lagi terima dalam proses melakukan tindakan. Nah, jadi perlu semacam kita memberikan apresiasi ya. Jadi tidak harus dalam bentuk materi ya. Jadi ketika mereka atau teman-teman yang kebetulan contoh kecil misalnya menjadi kepanitiaan dalam sebuah event-event, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga sebagai pimpinan, sebagai manajemen, sebagai ketua dan seterusnya harus berani
memberikan penghargaan, apresiasi, syukur-syukur ada semacam ya uang lelah lah apalah istilahnya itu ya. Tapi paling tidak adalah penghargaan intrinsik yang diberikan oleh pimpinan kepada yang bekerja baik itu sangat atau melebihi mungkin dari materi yang seyogianya mereka dapatkan. Sehingga mereka mendapatkan kepuasan ya. Mereka merasa dihargai. Kerja mereka merasa diterima ya. Kerja mereka diterima. Ini jangan teman-teman yang kemudian aktif bekerja, beraktivitas, mencurahkan waktu, pikiran, tenaga. Setelah selesai acara bukan diucapkan terima kasih, malah dia dicaci, dicemooh. Nah ini nggak benar ya. Ini yang bisa memunculkan perpecahan dalam organisasi. Namun sebaliknya tadi memberikan spirit, memberikan apresiasi minimal. Waduh kerjamu luar biasa. Wahai sahabatku, wahai temanku, wahai apalah istilahnya, ukhti atau akhi ya digunakan dalam organisasi. Kerja Anda luar biasa. Nah, ini harus seorang pemimpin, seorang yang dulu dalam lingkup manajemen harus berani memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan yang diberikan oleh orang lain ini ya, ekstrinsik. Ini mungkin dalam organisasi kita di kampus hampir tidak ada ya, hampir tidak ada kita memberikan penghargaan. Karena memang kita kepada pengabdian. Nah, ya. Namun seandainya ada yang memberikan kita penghargaan dari rektor misalnya, ya, dari rekan atau dari siapapun dalam lingkup di mana organisasi berada, ya wajar-wajar saja. Itu sebagai hasil dari kinerja kita. Namun kalaupun tidak ada yang memberikan penghargaan, itu bukan ekspektasi kita, bukan tujuan kita. Karena tujuan kita adalah semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya moto saya itu adalah hidup adalah pengabdian. Nah, sampai kapanpun, dimanapun kita, dari dunia kampus, kembali ke masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, menjadi pemimpin di masyarakat, ya mungkin ke depan ada di antara teman-teman yang jadi tokoh masyarakat, jadi pejabat, ya maka semua itu adalah semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya kita mengabdi, johirnya kita memberikan pelayanan, namun hakikatnya adalah kita ingin melaksanakan perintah Allah menjadi orang-orang yang terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Nah itu. Jadi ekspektasi kita menjadi orang yang terbaik, jadi makhluk yang terbaik. Dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi orang lain. Oke. Ini beberapa regulasi ya, regulasi kemudian menciptakan hasrat memenuhi kebutuhan. Ada perilaku, hasil, dan tindakan memenuhi kebutuhan, perilaku, hasil, tindakan memenuhi kebutuhan, dan semuanya umpan balik di sini informasi apa, perilaku yang cocok dari dan harus digunakan kembali. Jadi semua adalah regulasi ini harus dilaksanakan untuk kemudian memberikan umpan balik atau informasi apapun yang cocok untuk dilaksanakan. Dasar motivasi. Saya ada pendekatan tradisional ya, teorinya Taylor, makhluk ekonomi, penghargaan ekonomi untuk berkinerja tinggi. Kemudian pendekatan hubungan manusia, ya karya yang lebih bersifat dalam benak manajer. Nah, pendekatan sumber daya manusia memperkenalkan makhluk seutuhnya, kompleks dan dimotivasi banyak faktor. Pendekatan kontemporer di mana karyawan didominasi oleh tipe-tipe berikut. Pertama ya, nih teori muatan ya. Ini teorinya konten teoris menekankan kebutuhan pokok manusia, fisiologis, kemudian kebutuhan keamanan. Selanjutnya adalah kebutuhan keamanan, kebutuhan penerimaan
kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, oke, secara psikologis atau fisiologis nih manusia memiliki kebutuhan itu, gitu. Ya. Dan tentunya psikologis ini sering kita temukan dalam lembaga organisasi. Salah satu hal adalah bagaimana kemudian kita menghargai teman dengan berkomunikasi yang positif, ya. Psikologi orang akan tumbuh menjadi baik, orang akan bergerak, orang akan berbuat apa yang kita inginkan ketika kita bisa menjaga psikologinya. Kita bisa menghargai dan memahami gimana psikologi orang dalam organisasi, ya. Karena itu akan beda-beda. Ada tipe manusia secara psikologi yang mudah tersinggung, yang cepat tanggap, yang tersinggung namun cepat maafkan. Namun ada pula pola orang yang tersinggung belawasan, yang ngalih, ya, merajuk, ya, atau apa istilahnya itu. Sehingga kalau teman-teman yang seperti tipenya pemimpin dalam organisasi harus betul-betul mampu menjaga, membaca sikap setiap orang yang ada di organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan, safety need, ya. Kita berada dalam organisasi itu kira-kira aman nggak kita di situ, ya, nyaman nggak ada kita di situ. Kalau kemudian kita berada dalam satu lingkungan, satu organisasi, lalu kita pikir, nah, jadi memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, ya, bagi seluruh anggota dalam organisasi itu menjadi kewajiban bagi mereka yang kebetulan mendapat amanah dalam manajemen. Selanjutnya adalah kebutuhan penerimaan. Posisi kita itu dihargai, kita diterima, ya. Jangan sampai ada di antara teman-teman di organisasi yang merasa tidak dipandang, justru dianggap sebagai duri dalam daging misalnya. Ini harus dihindarkan. Siapapun dia, apapun posisinya, apapun kelebihannya atau seberapa banyak pun kekurangannya, ketika dia bergabung bersama dalam satu organisasi, maka dia adalah bagian daripada kita, bagian daripada organisasi kita yang kemudian harus kita terima apa adanya. Harus kita terima apa adanya. Kalau itu akan menjadi masalah, maka kita cari solusinya. Kalau kemudian menimbulkan permasalahan, cari solusinya bagaimana kemudian bisa dientaskan dari masalah yang dihadapi. Nah, sebaliknya, apa yang ia miliki, kelebihan, skill, kreativitas, semangat yang dimiliki oleh teman-teman kita, itu menjadi pendorong, ya, menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan atau kelebihan dalam organisasi yang kemudian kita sinergikan dengan kekuatan lembaga untuk kemudian menjadi lebih bagus dan mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Nah, lagi-lagi yang keempat ini, setiap manusia, siapapun dia, apapun posisinya, baik dia sebagai anggota biasa, sebagai ketua umum, atau siapapun dia memerlukan penghargaan. Lagi memerlukan penghargaan. Meskipun zahirnya dia tidak mau, secara kasat mata dia nggak mau dihargai, dia tidak minta penghargaan. Istilah kata tuh kadang suka dipuji, kadang suka diambung, kadang suka ditunjukkan hasil kerjanya. Namun sebagai orang yang menjadi pimpinan dalam sebuah organisasi harus memberikan penghargaan. Seperti yang tadi, meskipun itu penghargaan yang sifatnya intrinsik, penghargaan sifatnya kata-kata belaka atau sekedar kata, namun itu motivasi bagi teman-teman kita dari dalam lingkup organisasi. Kemudian actualization needs, ya. Setiap orang harus memiliki ruang, memiliki kesempatan
aktualisasikan, menunjukkan kebolehannya. Boleh ya, menunjukkan kebolehan. Kebolehan itu apa? Skill. Dan ini harus dibuka selebar-lebarnya. Kesempatan untuk aktualisasi diri bagi seluruh anggota LPPK di LPPK itu harus dibuka. Siapapun berhak menjadi ketua umum. Pejabat-pejabat di lingkungan LPPK. Nah, tentunya dengan menunjukkan kebolehan, dengan dedikasi, dengan menunjukkan semangat, spirit dan seterusnya. Sehingga dengan semua itu orang akan bisa menilai kita, menghargai kita untuk memberikan kita posisi dalam sebuah organisasi. Baik. Sekarang jam berapa ini sudah? 13 ya? Masih ada waktu? Halo? Muzammil? Masih ada waktu atau kita lanjut? Gimana? Cukup? Ini jam 7, masih ada 2 menit. Boleh, silakan kalau gitu. Sebelum saya akhiri teori ini, banyak materi yang perlu kita bicarakan terkait dengan motivasi organisasi ya. Karena memang materi-materi sangat diperlukan ya dalam sebuah lembaga organisasi, bahkan di kampus, di masyarakat pun ya. Kebetulan saya dan juga mengelola mahat, mengelola majelis yang tentunya di situ juga harus ada motivasi. Ya, tanpa adanya motivasi, kekompakan, kebersamaan, sinergisitas di situ tidak menutup kemungkinan menjadi menjadi pemecah. Nah, namun sebaliknya ketika itu dikelola dengan baik, insya Allah menjadi menjadi kebaikan bagi sebuah organisasi. Ini untuk materi awal ini, untuk silakan lebih jauhnya kita diskusi ya. Silakan saya kembalikan kepada saudara Muzammil. Baik, kita buka sesi tanya jawab kepada laki-laki dan 1 orang perempuan. Silakan langsung open mic, langsung perkenalkan diri dan langsung saja bertanya kepada Ustaz. Silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan langsung saja open mic. Orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Langsung saja pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan. Ya, ada anak dari divisi tilawah. Apakah dengar? Ya, langsung saja Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebagai orang yang sudah di dalam organisasi menjelaskan organisasi pada orang yang belum tahu tentang organisasi. Jadi ada teman saya, teman ulun yang belum tahu apa itu organisasi. Dia meyakini bahwa organisasi itu harus ada bakat, harus dari bakat diri. Nah, meluruskan atau
supaya dia tidak memandang di bakatnya diri sendiri saja dalam berorganisasi. Baik, gimana Saudara Muzamil, langsung dijawab boleh? Atau nunggu satu lagi? Tunggu satu lagi kan, kita tunjuk. Boleh. Silakan boleh. Lagi wanita. Ya, satu lagi wanita, langsung tunjuk aja lah. Rahmi Khairida, silakan. Atau langsung bertanya. Ada apa, Rahmi Khairida? Silakan. Jika tidak ada, langsung saja kita minta kepada pertanyaan dari Abdul Hamid Hanafi tadi. Yang pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang yang ada dalam organisasi menjelaskan tentang makna organisasi. Baik. Jujurkah kita? Ya. Langsung saja. Abdul Hamid Hanafi. Gimana Abdul Hamid? Di mana, Hamid? Hamid. Di asrama, Ustaz. Asrama mana? Oh, yang di Jalan Pekapuran, Jalan AMD. Inggih. Yang punya namanya Khadijah, Santri Khadijah. Inggih, Ustaz. Abdul Hamid nanti ulun minta bantu nanti ya. Abdul Hamid nanti sekali-kali belang udah Ustadz di Komplek Rahayu lah. Inggih, insyaallah Ustaz. Karena kebetulan Ustadz ini sedang ini terkait dengan proposal Ustadz disertasi itu berbicara tentang tahfidz ya. Jadi salah satu literasi atau kajian amanah dan Khadijah ya. Baik, sebentar. Nah, itu yang pondoknya Ustadz Basir itu ya? Inggih, Ustaz. Baik. Ustadz Abdul Basir, ya, bagus. Saya kenal baik beliau, termasuk dengan Ustadz Tamjid Nur Ading Barsidin, sering mengisi di masjid yang di pengurus. Baik, bagaimana cara kita untuk menjelaskan yang berasumsi bahwasanya organisasi itu harus berdasarkan bakat. Contoh kecil adalah teman-teman yang dari LPPQ ya. Saya dulu tahun 2001, 2002 itu sangat sulit mengumpulkan orang. Makanya hanya segelintir orang yang kemudian bergabung di LPPQ waktu itu. Ya, dulu namanya kelompok minat bakat ya. Semacam ya halakoh-halakoh kecil di tahun 2001 yang kami kelola untuk diisinya adalah belajar Al-Qur'an. Sehingga kami mengajak teman-teman mereka tidak punya bakat. Saya bukan suara kada bagus, mengaji kada bisa. Nah, ini adalah kendala yang sangat besar yang harus kita hadapi. Jadi memang asumsi bahwasanya organisasi itu tidak harus perlu bakat. Ya, itu adalah keinginan besar yang menjadi motivasi kita. Kalaupun kita punya bakat, maka di situ kita menggembleng. Contoh seorang qori, seorang hafiz, seorang fasir mungkin ya. Mereka yang suaranya bagus, mereka perdalam di divisi tilawah Al-Qur'an. Mereka yang ngajinya bagus, ingin menjadi hafizah, mereka gembleng bakatnya, mereka gembleng keinginannya untuk bersama-sama dengan teman-teman di divisi tahfidz ya. Nah, intinya adalah kita jelaskan kepada mereka organisasi ini atau organisasi apapun ya tidak boleh dalam kutip tidak harus mainkan LPPQ, tapi memang sejatinya kita menyontohkan LPPQ karena kita sebagai kader. Kalau misal teman-teman ingin mengajak teman-teman atau sahabat yang lain yang belum bergabung, lalu kemudian dia beralasan saya tidak punya bakat, katakan kepada mereka bahwasanya menjadi orang Islam itu pun bukan bakat kita. Ya, menjadi orang Islam kita tidak perlu bakat. Kenapa demikian?
Karena kita dalam keadaan Islam. Sehingga kewajiban kita untuk menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu kewajiban semua orang. Nah, makanya kita diuntungkan dengan sebagai kader LPPK itu kita diuntungkan. Kenapa demikian? Karena tanpa kita, tanpa mereka, tanpa siapapun, Al-Quran tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita turut berjuang dalam menghafal Al-Quran, kita turut berjuang dalam mendakwahkan Al-Quran atau tidak menjadi pengaruh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kemuliaan Al-Quran, keutuhan Al-Quran. Karena itu adalah janjinya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi sekali lagi dalam konteks organisasi LPPK kita dimudahkan, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya Al-Quran untuk kemudian dengan mudah mengkader, mengajak teman-teman yang belum bergabung di LPPK. Makanya jangan heran, ya, organisasi terbesar, unit kegiatan mahasiswa, UKM atau apapun istilahnya, di UIN Antasari Banjarmasin itu informasinya hingga saat ini adalah LPPK. Anggota yang terbanyak itu LPPK. Nah, meskipun kemudian banyak organisasi yang lebih senior, yang lebih dulu lahir ketimbang LPPK, namun faktanya LPPK menjadi organisasi yang tumbuh subur ya. Karena apa? Karena itu adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sekali lagi untuk memberikan motivasi kepada teman yang tadi alasannya tidak punya bakat dan seterusnya, mudah saja. Katakan mereka, kita lahir pun kita tidak jadi orang Islam, kita tidak perlu bakat ya. Namun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam dan itu harus kita pelihara, harus kita bina. Salah satu caranya di dunia kampus aktif atau bergabung di LPPK. Kalaulah motivasi ini atau closing statement ini menjadi dipahami semua teman-teman di LPPK, insya Allah ketika Anda menjelaskan kelebihan atau eksistensi LPPK itu akan sangat mudah untuk mengajak teman-teman. Makin banyak Anda mengajak sahabat, teman-teman, maka justru Anda akan makin banyak mendapat kelebihan. Sebagaimana hadis di awal tadi kan, Rasul katakan kepada Sayyidina Ali, demi Allah wa Ali, ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perantara engkau, kata Rasul kepada Sayyidina Ali, maka itu lebih baik daripada unta merah. Nah, ini yang menjadi motivasi kita. Spirit kita adalah ukhrawi, ya. Dunia hanya sementara, ukhrawi adalah yang abadi. Dengan kita menjadi kader dakwah Al-Quran, kader hamil Al-Quran, ya, yang senantiasa menjaga Al-Quran. Tentunya dengan cara mempelajarinya. Ya. Yang dulunya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Yang dulunya nggak hafal ikut menghafal. Termasuk Abdul Hamid Hanafi ya. Sudah berapa juz Abdul Hamid hafalannya? Halo? Ustaz. Mas Subhanallah, luar biasa ya. Doakan saya Abdul Hamid ya. Doakan saya, doakan Ulun bisa mengaji kayak Buan Pian. Mudah-mudahan kita mengaji dan kayak Buan Pian istiqomah ya. Kiranya itu Muzammil sedikit jawaban yang saya berikan kepada Hanafi. Lebih detailnya, lebih gamblangnya bisa nanti didiskusikan dengan teman-teman senior yang ada di LPPK. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, masih ada waktu. Silakan kepada yang ingin bertanya, terserah mau perempuan ataupun laki-laki, silakan open mic-nya, memperkenalkan diri, langsung saja sebutkan pertanyaannya. Ya, dipersilakan. Salah ada? Jika tidak ada, Ulun izin tunjuk kembali orang yang bertanya. Ya. Silakan. Baik, silakan. Adakah yang bertanya? Ada?
Kalau tidak ada, izin kembali Ustaz penunjuk yang bertanya. Boleh. Silakan kepada Heri Hermawan, koordinator Pusada, untuk bertanya. Heri Hermawan ya. Heri Hermawan, koordinator apa dia? Posisinya sebagai apa? Koordinator divisi Pusada, Ustaz. Masya Allah. Maka ada Biasa. Bang Heri Hermawan. Jika tidak ada, ulun aja yang bertanya gitu Ustaz. Ya, kan. Jadi, ulun ingin bertanya kepada Ustaz, jika seseorang masuk organisasi itu, apalagi kita masuk LPPK, kita niatkan dari awal karena Allah dan karena Al-Quran, apakah bisa kita menjalankannya sampai akhir tidak ada kendala Ustaz? Karena kita meniatkannya dalam baik terlebih dahulu. Itu saja Ustaz. Bisa diulang, Muzamil? Jadi, mohon maaf Ustaz sebelumnya, nama ulun Muhammad Lutfi. Jadi, Lutfi, sorry. Lutfi. Jika kita niatkan dari awal, kita masuk LPPK ini karena Allah dan karena memperjuangkan Al-Quran, apakah kita bisa dengan setulus hati mengerjakannya dan sampai akhir tidak ada kendala ataupun tidak ada rasa ingin rasa anak ampih gitu, Ustaz? Baik. Kita niatkan dari awal baik. Luar biasa. Itu, ini pertanyaannya Lutfi luar biasa dan sangat-sangat berbobot ya. Karena memang Lutfi, apapun yang kita kerjakan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil bangun tengah malam aja. Bangun tengah malam aja. Itu ternyata berat Lutfi ya. Kenapa? Karena iblis itu menggoda sangat luar biasa. Dia harus berjanji ingin menyesatkan anak cucu Adam yang berbuat taat kepada Allah. Apa teman-teman yang masuk ke organisasi dengan niatan untuk mendakwahkan Al-Quran, dengan niatan untuk memperjuangkan Al-Quran, dengan niatan untuk mempelajari Al-Quran, itu jelas ibadah kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita berkomitmen, aku selama kuliah di kampus, bahkan sampai keluar dari kampus pun, aku tetap menjadi kader LPPK UIN Antasari Banjarmasin. Nah, meskipun kita niatkan demikian, di tengah perjalanan seiring waktu kita akan menjadi orang-orang yang tereliminasi oleh alam. Ya. Ada kesibukan di lain, ada ikut organisasi lain, kemudian kita melepas LPPK. Namun sungguhnya itu adalah ketika kita tujuannya untuk tetap konsisten, tetap beribadah kepada Allah, itu insya Allah yang pimpin kita, Allah yang bina kita, Allah yang bimbing kita. Karena kita tujuannya beribadah kepada Allah. Sama halnya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi muslim yang senantiasa hidup beriman dan hingga mati dalam keadaan beriman, itu adalah ekspektasi, itulah harapan kita. Sehingga tentunya kita hanya bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk senantiasa Allah berikan itu. Ya, pasti di tengah jalan kita tidak bisa abaikan, kita tidak bisa tutup mata yang namanya gelombang kehidupan, yang namanya ujian, tantangan, swasta. LPPK mengajak teman-teman tahun 1 tuh dari 40 itu bertiga ya, 1 sudah meninggal dan dia sempat mengabdi menjadi tari namanya Abdul Khalik. Itu perhatian ya. Satunya Muhammad Tamrin namanya, orang Kandangan, sekarang kerja di Adaru dia. Saya ingat betul ya. Karena kami kebetulan terhimpun di HMJ, dari 48 masuk KI itu bertiga yang enggak bertiga, perempuan ada beberapa ya, tapi saya lupa ya. Nah, tapi yang sempat artinya yang ikut dalam belajar itu ya itu tidak banyak. Nah, ini buktikan bahwasanya memang berada dalam organisasi itu sungguh-sungguh menjadi ujian gitu ya.
Sudahnya kita diejek orang, dikatakan wah ini bukan Quran berjalan, bukan, itu biasa itu, ya. Itu biasa kita diolok-olok. Namun sekali lagi itu adalah untuk mengokohkan kita. Kuatkah kita, atau tegarkah kita, atau bahkan kita lemah dengan semua itu? Nah itu kembali kepada kita. Nah, jadi yang jelas niatkan, maksudnya eksistensi diri kita di LPPQ sebagai kader dai, kader dakwah, kader pejuang Al-Quran, pembela Al-Quran, pengajar Al-Quran, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya akan kita petik hasilnya di akhirat. Insya Allah, yakin wahai sahabatku sekalian, wahai adik-adik sekalian, maksudnya eksistensi ada di LPPQ itu tidak hanya sekedar organisasi ecek-ecek, tidak hanya organisasi biasa, namun justru diyakini LPPQ adalah organisasi yang luar biasa. Insya Allah mengantarkan kita dari dunia, insya Allah mendapatkan pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan dan mengajar Al-Quran. Kira-kira itu Muhammad Lutfi. Terima kasih atas pertanyaannya. Tanya jawab kita akhiri dulu Ustaz, karena waktu dilihat dari waktu sudah mendekati selesai. Langsung saja Junjang Ulun menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, dalam organisasi itu berbagai macam karakter. Nah, jika organisasi itu ingin berhasil, maka harus diiringi dengan semangat dan dengan dijalinnya dengan komunikasi yang baik. Tercapai tidaknya sebuah tujuan dalam organisasi itu tergantung orang yang ada di dalamnya, dengan saling mendorong dan saling memotivasi. Kerjasama sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena akan menopang berdirinya sebuah organisasi, dan motivasi sangatlah diperlukan bagi dalam sebuah organisasi karena seorang itu akan bertindak dengan adanya sebuah dorongan. Ya. Dengan adanya organisasi maka diiringilah juga dengan apresiasi kepada setiap anggotanya. Terus jangan sampai dalam organisasi ada yang terpurukan atau dianaktirikan. Mungkin dalam mengisi materi pada kali ini, Ustadz berikan kesehatan sekeluarga dan terhindar dari penyakit serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terakhir sebentar sebelum ulun menutup. Silakan Ustaz. Oke, Lutfi ya. Pesan saya terakhir kepada teman-teman sebelum saya keluar dari Zoom meeting hari ini. Saya berharap pertama adalah sebagai senior, sebagai alumnus, sebagai mantan ya, kader LPPQ, dan insya Allah kita akan selamanya ya. Tidak ada istilah mantan ya. Kita adalah selamanya kader LPPQ dimanapun kita berada. Karena kita disatukan dengan Al-Quran. Kita disatukan dengan Al-Quran. Dan kita bersaudara dalam Al-Quran. Sehingga harapan saya dan pesan kepada adik-adik sekalian masih aktif di LPPQ untuk senantiasa kokohkan LPPQ, satukan diri kita dalam LPPQ, dan jadikan perjuangan ini menjadi perjuangan yang nantinya menjadi banggaan kita, kebanggaan kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Itulah pesan saya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuk. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara hari ini. Hadani Allahu ikum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah mengisi materi kita pada hari ini. Sebelum ulun menutup materi kedua pada hari ini, izinkan ulun dosen berpantun dulu. Siap. Ya, rumah di Banyuanyar, baulah rumah gasan anak bini. Terima kasih kepada Ustadz Akhyar yang sudah mengisi materi kita pada hari ini. Dan yang terakhir, buah durian itu berduri, walau berduri baunya sedap. Kami moderator dan Nutolin undur diri. Apabila salah, minta rela dan mohon maaf. Terima kasih, kerelaan seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya,